Halo Unifamers, bertemu lagi di UC Podcast. Sebelum kita memulai perbincangan kita pada episode kali ini, seperti biasa saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan Unifamers untuk selalu menyaksikan UC Podcast di YouTube channel Unifam College. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke, seperti biasa di episode-episode sebelumnya, di episode ini pun saya tidak akan sendirian untuk ngobrol-ngobrol karena saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang kece banget, yaitu Head of Procurement PT United Family Food atau Unifam, yaitu Pak Yohanes Ali. Halo Pak Ali. Halo. Oke, Pak Ali, gimana kabarnya Pak? Baik, sehat. Gimana Mas Prima? Saya juga sangat sehat dan luar biasa karena saya semangat sekali bintang tamu saya yaitu Pak Ali karena orangnya selalu semangat Unifamers. Oke Pak Ali, sebelum kita masuk ke topik pembahasan tentang negosiasi, saya pengen bertanya dulu nih Pak Ali, background pendidikannya di jurusan apa sih Pak? Background pendidikan saya itu teknologi pangan atau food tech di Universitas Padjadjaran Bandung. Oke, teknologi pangan. Masuk ke procurement. Gimana ceritanya nih Pak? Kok bisa nyasar ke procurement Pak? Kebetulan saya pas lamar di Unifam, 3 tahun pertama itu saya menjadi Head of Quality Control di pabrik di Cikande. Oke. Habis itu baru menjadi Head Procurement ya selama 16 tahun lah sampai hari ini. Dari teknologi pangan awalnya adalah quality control nih Pak Ali. Betul. Awal mulanya bisa tiba-tiba ke jadi procurement itu gimana? Dilirik kah atau tiba-tiba Pak Ali yang mengajukan diri untuk men-challenge sendiri? Saya sih dimutasi oleh atasan saya sih untuk biasanya kan dulu di quality control kan biasanya yang tukang menolak, mereject barang. Karena dipindahin ke garda yang lebih depan gimana melakukan proses pembelian yang lebih baik sehingga quality control kerjanya lebih mudah. Oke, karena punya backgroundnya awalnya dari yang tukang ngecek-ngecekin, akhirnya ke orang yang memang dari awalnya sudah menseleksi barang-barang ataupun juga bahan baku ya Pak Ali. Ya. Oke, Pak Ali, di procurement kan udah cukup lama nih Pak Ali nih. Kira-kira ada nggak sih Pak suka dukanya dalam bernegosiasi Pak? Suka dukanya kadang-kadang kalau sukanya ya pada waktu tentunya kalau kita negosiasi apa yang menjadi target negosiasi itu berhasil memberikan manfaat buat Unifam, kita pasti suka lah. Dukanya ya pasti banyak kendala-kendala kalau negosiasi itu ternyata lebih berat dibanding perkiraan kita atau mungkin kadang-kadang negosiasi itu bisa gagal. Nah, kalau mau berbicara negosiasi bisa gagal, pernah nggak Pak Ali mengalami negosiasi gagal dan terus gimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Tentunya pasti pernah lah. Dalam artian ya mungkin negosiasi gagal itu karena satu kita belum tahu negosiasi partnership yang akan kita melakukan negosiasi ini dia maunya ekspektasinya seperti apa sih? Terus kita juga belum tahu dia mau seperti apa, gimana caranya melakukan pendekatan yang bisa dibilang berhasil nih kalau kita melakukan negosiasi dengan mereka ini, itu sih. Berarti intinya adalah untuk negosiasi itu nggak semulus-mulusnya jalan gitu ya, iya, pasti betul. ada rintangannya dan kita bagaimana cara menyikapinya. Nah Pak Ali, kalau saya nih ya kan orang awam, saya pernah nih ke pasar tradisional paling lihat ibu-ibu nawar gitu kan, nawar sayur di toko A misalnya harganya 10.000, tiba-tiba dia nawar 5.000 deh mas, orangnya nggak mau ngasih, tiba-tiba dia ngomong saya ke toko sebelah nih. Nah teknik-teknik kayak gitu digunain nggak sih Pak kalau di corporate gitu? Kalau di Unifam sih kita nggak melakukan itu ya, lebih baik karena semua yang menjadi partnernya Unifam ya kita melakukan negosiasi tidak seperti yang tadi Mas Prima bilang di pasar tradisional. Tentunya vendor-vendor kita ini sudah mengenal baiklah, hubungannya juga cukup lama ya kan. Tentunya mereka pasti akan memberikan harga yang baik dengan kualitas yang baik sehingga tidak ada negosiasi yang cara seperti yang di pasar tradisional itu. Oke, jadi nggak ada untuk membanding-bandingkan vendor kayak gitu ya. Misalnya ngomong ke vendor A, di vendor B harganya segini, nggak ada kayak gitu. Oke, karena apa ya,
saya tadi menggarisbawahi Pak Ali mengatakan bahwa Unifarm itu menerapkan sistem partnership. Nah ini oke banget. Pak Ali, kira-kira dari Pak Ali sendiri gitu kan, untuk menentukan vendor-vendor yang kira-kiranya memang cocok untuk jadi partnership, biasanya ada kriterianya nggak sih Pak? Tentunya kalau untuk barang bahan baku, bahan packaging itu kita berkolaborasi, procurement berkolaborasi dengan R&D, di mana ada spesifikasi atau parameter-parameter wajib yang harus kita penuhin. Sehingga kita selalu memberikan bahan baku ataupun bahan packaging yang memang cocok untuk produknya Unifarm. Oke, berarti memang Pak Ali dan tim itu selalu berkoordinasi, mengkomunikasikan dengan si user ya, agar barang yang di request oleh user itu sesuai dengan ekspektasi yang user butuhkan. Betul. Pak Ali, kan Unifarm ini setahu saya itu vendornya bukan hanya lokal nih, tetapi juga ada yang dari luar negeri lah kita bilang. Dari vendor lokal dan vendor luar ini biasanya ada perbedaan nggak sih Pak? Dan ada kendala nggak sih yang Pak Ali hadapi dengan tim? Tentunya sih pasti ada lah. Satu kendala bahasa, yang kedua juga budaya, satu mungkin ya budaya barat, budaya Asia Timur, belum tentu juga cocok dengan budaya di Indonesia. Itu sih. Oke. Berbeda budaya ini Pak Ali pernah nggak Pak menemui atau mengalami gitu kan, misalnya miskomunikasi dengan vendor yang di luar gitu kan, karena tadi Pak Ali bilang budaya gitu kan, takutnya budaya yang kita biasa gunakan dengan vendor lokal itu oke-oke aja, ternyata di vendor luar nggak oke gitu, gimana Pak? Biasanya kan kalau vendor-vendor luar itu mereka sudah punya standar harga lah, mungkin standar term of pembayarannya, cara pembayarannya. Itu mereka sudah punya standar-standar baku yang biasanya di kita ini kan mungkin negosiasinya ya seperti negosiasi di Indonesia, agak bertele-tele. Mereka biasanya tidak mau, ya intinya inilah parameternya mereka, standar mereka, tinggal negosiasi 1-2 kali. Ya harusnya sih mereka juga udah mulai tahu lah, karena customer mereka juga banyak di Indonesia. Itu sih. Oke, berarti ya memang kalau kita bisa simpulkan Unifarm ya vendor-vendor luar itu orangnya lebih ke saklek gitu ya, maksudnya kayak to the point kayak gitu ya. Kalau di vendor kita masih bisa tarik ulur, bertele-tele seperti itu administrasinya. Pak Ali, kalau misalnya gitu ya, kita udah koordinasikan tadi Pak Ali bilang dengan user-user kayak gitu, tapi pernah nggak Pak Ali mengalami misalnya seandainya dari vendornya ini ada ketelatan dalam mengantarkan barang ataupun bahan baku, pernah nggak mengalami kejadian itu, dan bagaimana sih Pak jalan keluarnya? Pastinya pernah lah. Jadi biasanya kita juga sebelum dia jadi vendor, kita ada sosialisasi penilaian kriteria bagaimana sih menjadi vendornya Unifarm. Salah satunya tentunya on time, delivery, kualitas. Kemudian pada waktu proses pengiriman dan ternyata mereka mengalami kendala, biasanya kita punya sistem IT di Unifarm melakukan automatic delivery reminder via email, bahwa akan di reminder ke semua vendor bahwa minggu depan ada pengiriman di tanggal sekian, barangnya apa, jumlahnya apa. Kalaupun masih terlambat, biasanya supplier punya inisiatif untuk melakukan informasi, memberikan informasi bahwa saya punya kendala nih, mungkin shortage ataupun mungkin lampu merah pada waktu impor barang itu, sehingga ya kita harus cari solusinya sama-sama lah. Itu sih. Oke, jadi bukan berarti ketika ada sesuatu hal itu kita langsung main putus hubungan gitu. Berarti memang ada proses-proses supaya menghindari resiko tersebut. Seperti itu. Oke, kalau misalnya masalah negosiasi nih Pak, kira-kira apa sih yang perlu kita perhatikan dalam tahapan-tahapan negosiasi supaya negosiasi kita itu bisa berjalan dengan baik? Ya tentunya satu, kita harus tahu siapa sih yang kita mau melakukan negosiasi. Kedua, apa sih yang kita mau negosiasikan. Yang ketiga, kira-kira kita harus tahu ekspektasi apa yang mereka harapkan dalam proses negosiasi ini. Sehingga diharapkan kalau kita udah mengetahui sedikit banyak latar belakangnya itu, kita bisa win-win solution negotiation lah.
Oke, berarti Pak Al itu tipikal orang yang memang menerapkan dalam negosiasi itu ada win-win solution. Betul. Ya Pak. Nggak ada yang lose ataupun juga lose-lose apalagi kayak gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang dunia procurement nih Pak, punya pengalaman menarik nggak Pak? Kayak misalnya barang apa yang paling sulit atau paling unik Pak Ali temukan requestnya gitu dari user? Biasanya sih kalau barang unik pasti ada. Tentunya kita biasanya diskusi dulu sama user. Kira-kira spek apa sih yang mereka mau, ya kan? Dari mana sih? Dari negara mana sih? Untuk apa sih? Sehingga kita sama-sama bersama user itu kita cari sama-sama nih. Sehingga kita bisa menemukan barang yang cocok, yang sesuai dengan diminta user dan tentunya sesuai dengan budget user tersebut. Oke, berarti intinya adalah ya semua request di Unifarm ini Pak Ali akomodir ya, apapun itu kayak gitu. Oke, Pak Ali, kalau misalnya kita berbicara dengan negosiasi, kalau dari Pak Ali sendiri yang udah punya pengalaman sangat banyak banget, 19 tahun ya Unifarmers, Pak Ali bekerja di Unifarm seperti itu. Tips-tips apa nih Pak supaya kita bisa jagolah dalam negosiasi seperti itu? Tentunya sih kita harus banyak belajar lah, belajar mengenai knowledge-nya, belajar teknik komunikasinya, belajar kira-kira seperti apa sih lawan bicara kita memperlakukan kita dalam tahapan negosiasi itu. Yang intinya tujuannya adalah kita harus tahu mereka maunya apa. Mereka juga tahu kita maunya apa sehingga negosiasi itu ujung-ujungnya pasti berhasil. Oke, menarik nih Pak. Saya pengen tanya lagi ke Pak Ali. Pak Ali pernah nggak Pak, misalnya ada satu vendor nih Pak. Vendor ini oke lah punya nama dan user kita juga pengennya berharapnya dapatnya vendor itu. Nah tetapi dari kitanya susah tembus nih. Nah biasanya apa yang Pak Ali lakukan solusinya seperti itu? Biasanya tentunya kita perkenalan dulu sama vendor baru itu, kita perkenalan, kita sebut kita dari mana, tujuannya apa. Anggapannya misalnya, wah ternyata susah tembus tadi, Mas Prima bilang. Nah tentunya kita punya cara lain lah, kita harus cari tahu customer yang selama ini sudah melakukan bisnis dengan mereka ini siapa aja sih. Tentunya pastinya ya salah satu customer itu bisa jadi menjadi teman kita atau sahabat kita atau mungkin partner kita yang lain. Ya kita tanya apa sih sukses story-nya mereka bisa melakukan hubungan partner dengan vendor tersebut. Harusnya dengan begitu kita lebih mudah untuk melakukan partnership dengan vendor tersebut. Oke, berarti bukan instan ya Pak. Betul. Kita untuk menjalin hubungan dengan vendor. Kita bahkan tadi proses dalam negosiasi itu kalau saya lihat aja dari awalnya kita perkenalan dulu. Betul. Lalu mencari data apa sih kira-kira konsumen-konsumen ataupun si vendor itu milihnya gimana nih orang-orangnya kayak gitu. Kita mencari tahu background-backgroundnya seperti itu. Pak Ali, kalau saya pengen bertanya lagi tentang mengenai pengalaman Pak Ali, dari request-requestan user gitu kan, kayak ada bahan baku, ada packaging dan juga mesin-mesin. Biasanya yang paling agak sulit tuh yang di bagian apa Pak? Paling sulit itu mesin, karena mesin itu belum tentu yang dijual itu cocok dengan karakteristik produk kita. Kenapa? Makanya mesin satu belum tentu cocok, kedua pembuatan mesin itu bisa sampai memakan waktu 1 tahun. Belum lagi harus dipastikan mesin itu berjalan sesuai dengan spesifikasi yang kita harapkan. Itu sih. Berarti dibandingkan tadi bahan baku, packaging itu lebih paling agak rumit itu adalah mesinnya Pak. Betul. Pak, saya ada kondisi yang penasaran nih. Misal gini, kita beli bahan baku nih Pak. Kan kita nggak bisa memungkiri gitu ya bahwa harga itu bisa aja naik turun gitu kan. Pak Ali pernah nggak mengalami misalnya kita udah oke nih dengan vendor tersebut, tapi ternyata dari kebijakan pemerintahnya tiba-tiba harganya jadi naik. Itu biasanya kalau dari kita Unifarm ataupun Pak Ali gimana Pak menyikapinya? Biasanya sih kalau kebijakan pemerintah ya kita kan itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Bagi saya selalu kita fokus sesuatu yang kita bisa kontrol, dalam arti setiap bahan baku ataupun packaging kita harus punya mitigasi plan.
di mana ada alternatif bahan baku maupun packaging. Jadi sewaktu-waktu bahan baku itu naik di luar kontrol kita melakukan mitigasi plan sehingga sustainability produksi kita tetap berjalan meskipun harga bahan baku turun naik lah. Itu sih. Berarti ada proses dari timnya Pak itu adalah memitigasi hal tersebut ya. Apakah misalnya untuk memitigasi itu kita ada kayak perjanjian kita jangka panjang atau jangka pendeknya itu ada nggak sih Pak? Biasanya untuk bahan-bahan baku ataupun bahan packaging yang memang dalam kapasitas besar, kita melakukan negosiasi itu kontraknya jangka panjang. Contohnya misalnya gula, pembelian gula itu kita udah nggak 2024 tahun ini, tahun 2024 kita udah membeli proses pembelian gula itu untuk 2026. Karena 2026 harga futures, harga komoditi di 2026 lebih murah dibanding 2024. Gitu. Iya. Sehingga ya itu menjadi cost saving, hemat budget, di mana kalau dikali tonasenya menjadi cost saving miliaran rupiah, ya menjadi balik lagi ya buat kesejahteraan kita semua. Oke, luar biasa. Jadi memang ternyata salah satu cara untuk memitigasi hal tersebut adalah Pak Ali biasanya melihat juga nih kira-kira, berarti harus bisa mempredisikan juga ibaratnya situasi ke depan Pak ya. Jadi Pak Ali juga membuat tadi kesepakatan tersebut, bahkan yang sekarang tahun 2024 sudah dibikinnya sampai tahun 2026 gitu. Pak Ali, mungkin ini pertanyaan di luar dari procurement ataupun negosiasi. Saya dapat informasi dari badan intelijen saya nih Pak. Pak Ali ini kalau milih tim gitu kan, itu nggak memikirkan apa ya, knowledge si timnya gitu ya. Bagi Pak Ali, saya nggak butuh deh orang yang pinter-pinter banget, tapi bagi saya adalah orang yang punya hati. Itu kenapa Pak? Alasannya apa sih? Ya kalau pinter itu kan bisa belajar lah. Dan menurut saya pinter hari ini belum tentu kita pinter di hari esok. Karena teknologi, informasi itu selalu berkembang, dan ya tentunya hari ini aja saya masih belajar, masih berdiskusi apa sih yang baru, apa sih yang bisa kita improve lagi ke depannya. Tim itu yang penting punya hati dulu. Karena kalau kita bekerja dengan hati, ya kan, mereka akan punya inisiatif lebih peduli, sehingga hasil yang dihasilkan itu melebihi dari ekspektasi kita semua sih. Luar biasa banget. Inilah Unifamers kenapa saya suka bersemangat banget ya kalau ngobrol sama Pak Ali, ataupun kadang-kadang saya suka ngedampingin Pak Ali kalau lagi jadi trainer, saya duduk di belakang itu observer gitu kan. Karena Pak Ali sering banget memberikan insight-insight untuk kita, terutama tadi yang Pak Ali bilang untuk dalam memilih tim. Karena kalau saya lihat sebenarnya Pak Ali menerapkan 3 key attribute tuh teman-teman Unifamers, yaitu ada growth mindset ya, dimana Pak Ali tuh lebih suka orang yang mau belajar ya Pak, daripada kalau orang yang udah pinter biasanya dia nggak mau belajar Pak, sok tahu gitu kan. Lalu selanjutnya adalah humble, jadi rendah hati. Kalau kita udah punya hati yang rendah hati gitu ya, jadi kita nggak akan merasa diri kita paling tinggi ataupun paling bisa. Dan yang terakhir adalah emotional smart, karena kenapa? Kita peduli tuh dengan tim gitu. Ketika ada timnya kesusahan, dia pasti akan menolong. Pak Ali, sebelum kita tutup pembincangan kita pada episode kali ini, ada nggak Pak quotes atau tips untuk teman-teman Unifamers yang ingin menjadi negosiator ulung Pak? Silakan Pak Ali. Tetaplah belajar, bekerjalah dengan hati, sehingga kita bisa punya empati dan kita bisa menjadi berkat buat banyak orang di sekitar kita. Luar biasa. Itu jadi ibaratnya teman-teman kalau mau kita jago dalam negosiasi, kita harus peduli juga dengan orang tersebut, karena supaya menghasilkan win-win solution. Pak Ali, terima kasih banyak udah hadir di UC Podcast. Mungkin sebelum kita tutup, Pak Ali ini terkenal banget dengan memimpin yel-yel kayak gitu. Gimana kalau kita tutup episode kali ini dengan yel-yel Unifam dengan semangat ya Unifamers? Siap Pak Ali? Siap. Siap Pak. Lakukan Pak. Unifam! Yes! Unifam bangkit bersama! Oke, dadah, terima kasih.